ada lebih banyak dari ini sebetulnya, 9 macam, 10, terus 11 sama yang minuman itu. Ada 11 macam Nutrilite yang sehari-hari saya minum ya. Kalau ini air protein, setiap pagi saya buat jus, saya campur dengan kurma ya, kurma ajwa. Nah, selain Nutrilite ada juga yang disebut sebagai home care ya. Home care itu macam-macam ya. Ini sabunnya MB SA8. Ini yang pertama kali dulu ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar ceritanya, yang membuat saya anti dengan MB ya. Pegang aja ya deh. Oke, saya pegang aja. Ini adalah sabun MB ya. Waktu itu ada anak saya yang nomor 2 lahir, kemudian ada staf dari rumah sakit yang bawa ke rumah, bawa sabun MB, mengatakan, "Dok, ini sabun ajaib, Dok." Ya, sabun ajaib, nggak perlu ngucek. Ya saya ngomong, saya juga nggak perlu ngucek kok. Loh, dokter pakai apa? Saya pakai R, saya sebut sebuah merek. Lo kan ngucek, Dok, kan pembantu yang ngucek, bukan saya. Gitu. Nah, saya gitu kan. Nah, tapi akhirnya ya udah kita beli aja. Kemudian beliau mengatakan, "Dok, ini ada bisnisnya, Dok, bisnis MB." Saya pikir, ya, ayo Dok, ikut seminarnya, Dok. Itu tahun 93 Bapak Ibu, atau 94 awal ya, 94 awal. Saya diajak ikut seminar MB di Surabaya. Saya waktu itu sedang dinas di Pacitan. Saya langsung nolak Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan, saya dokter kandungan, punya klinik di Pacitan. Kemudian disuruh masuk ke rumahnya orang, bawa sabun ajaib, cerita tentang sabun. Nah itulah yang ditunjukkan kepada saya cara menjalankan. Saya langsung nolak. Selama bertahun-tahun saya negatif dengan MB. Ya, sangat negatif. Sampai ketika saya mau ngontrak rumah di Malang, ketika pindah ke Malang, yang punya rumah itu ternyata anggota MB, saya tidak jadi ngontrak Bapak Ibu. Saya tahu dia anggota MB karena ada tempelan-tempelan post-it itu, saya tidak jadi. Nah, jadi itu, ini adalah home care. Kemudian tutupnya apa? Oh, tutupnya ini hijau ya? Iya, tidak apa-apa. Ini transparan ini piringnya hijau, tutupnya hijau. Ini di belakang green screen Bapak Ibu. Jadinya ya hilang tutupnya ini. Keren-keren, tidak apa-apa. Ini semua hijau semua ini, transparan semua. Ya, masalah. Kemudian ada lagi artistry ya, macam-macam artistry itu ibu yang banyak ya. Kemudian ada body care. Body care itu adalah perawatan tubuh lah ya. Ini ada sabun madu, ada apa, roll on. Nah, ini roll on. Oh, ini keren Bapak Ibu ya. Banyak orang yang mengatakan produk MB itu mahal. Apanya yang mahal? Ini harganya berapa sekarang? 87 ya. 87 itu bisa habis 1 tahun loh Bapak Ibu, baru habis. Artinya setiap bulannya cuma 7.000 aja. Ayo di mana Bapak Ibu pakai deodoran sebulan 7.000? Jadi banyak sekali produk MB yang sebetulnya murah, ya, tapi belinya langsung. Nah, itu tentang produk, ya. Beberapa produk. Dan sekarang saya akan menjelaskan sesuatu yang ini sekarang sedang in ya, yaitu COVID-19. Ya, COVID-19. COVID-19 itu adalah penyebabnya virus corona, Bapak. Ya, virus corona. Ini saya terpaksa menjelaskan dengan cara ini ya. Kemarin sebetulnya saya sudah ngerekam itu pakai papan tulis jelas banget, ada gambar-gambarnya gitu. Tapi karena masalah teknis ya, akhirnya saya harus live dengan ini. Penyebabnya adalah virus corona. Virus corona itu misalnya flu, itu virus corona. Kemudian apalagi banyak macam virus corona itu ya. Virus itu masuk ke dalam tubuh kita lewat berbagai macam. Nah, untuk mencegah virus masuk ke tubuh kita itu pemerintah menyarankan 3M ya, yaitu
memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan yang terakhir menjaga jarak. Itu untuk mencegah mereka masuk dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh mereka tidak langsung masuk ke darah dan menyebabkan gejala, enggak. Tapi masuk dulu ke bagian-bagian namanya mukosa ya, di hidung ini ya, di dalam hidung, di dalam mulut, itu namanya mukosa sebelum masuk. Nah, di situ ini katanya ya, terus terang belum ada penelitiannya, tapi banyak orang yang sudah mencoba, yaitu dengan uap panas. Ya, seperti kalau Bapak Ibu sesak itu menggunakan uap panas ya, jadi air ya, jadi di depan air aja. Nah, kita nafas dengan uap itu akan lama-lama pernapasan kita akan, jalannya nafas kita akan ikut panas juga, dan diharapkan virus mati ya, karena kita lebih bisa menahan panasnya dibandingkan si virus tadi. Itu untuk mencegah masuk ke tubuh ya, sudah masuk dan mencegah untuk masuk ke darah. Nah, setelah masuk ke darah, kita harus punya benteng lagi, itu yang namanya vaksinasi ya. Jadi vaksinasi itu penting untuk mencegah virus yang sudah masuk darah tadi untuk akhirnya berkembang ya, supaya virusnya langsung mati, tidak berkembang ya. Nah, setelah itu baru virus itu, kalau misalnya kita tidak ada vaksinasi ya, daya tahan tubuh kita lemah, akhirnya virus itu menyebar masuk ke organ-organ tubuh. Nah, disitulah fungsi dari Nutrilite Bapak Ibu ya. Jadi Nutrilite itu bukan menyembuhkan atau mengobati. Kenapa? Karena virusnya itu mati sendiri kok. Dalam 10 hari itu virusnya akan mati. Tapi biasanya sebelum virusnya mati, bisa saja orangnya mati duluan, ya, kalah. Ya, jadi jangan pernah berpikir atau jangan pernah mengatakan bahwa virus ini yang namanya Nutrilite ini menyembuhkan atau mengobati ya. Ini bisa menyembuhkan, tapi bukan mengobati ya. Jadi yang namanya Nutrilite ini fungsinya apa sih? Ya. Yang pertama ini yang perlu Anda pakai untuk mengatasi COVID, yaitu high protein ya. Mau pakai yang mana saja boleh deh. Saya punya yang plain ini ya, yang kemasan besar. Anak-anak saya pakai yang berry ya, jadi macam-macam tergantung kesukaannya. Mertua saya pakai yang green tea ya, jadi kita punya macam-macam. Nah, ini tujuannya Pak, virus dimanapun merusak tubuh ya. Nah, supaya tubuh kita rusaknya tidak parah, kita harus menyediakan bahan pembaku pembangunannya, yaitu ini high protein. Ini protein dengan penyerapan yang luar biasa ya, tidak perlu rantai panjang sehingga langsung bisa dipakai. Kemudian di samping high protein, Anda juga membutuhkan yang namanya antioksidan, yaitu Bio-C dan Wechem E ya. Terus ditambah dengan multivitamin yang umum, yaitu bisa pakai ini daily atau menggunakan double X. Tuh. Jadi double X atau daily, kemudian high protein, kemudian Wechem E dan vitamin C. Ya. Kenapa vitamin C perlu dosis tinggi? Karena yang diserang utamanya adalah paru-paru. Dan vitamin C itu adalah antioksidan yang spesifik untuk paru-paru. Ya. Saya akan sedikit menjelaskan apa sih antioksidan, apa sih itu ya. Jadi gini Bapak Ibu, tubuh kita itu ada yang merusak, namanya radikal bebas. Ya, radikal bebas itu adalah atom O yang kehilangan elektron. Ya, karena kehilangan elektron, dia tidak stabil, dia berusaha mencari elektron dari sekitarnya. Nah, kalau dia masuk ke tubuh kita, kemudian berdekatan dengan sel tubuh, dan sel tubuh itu disedot elektronnya, selnya mati, ya, atau inti selnya rusak, maka terjadilah penyakit. Bisa selnya mati atau rusak, kalau rusak ya jadi kanker dan lain-lain, kalau mati ya macam-macam, jadi diabetes dan sebagainya. Tergantung lokasinya di mana. Ya.
Itu yang merusak adalah namanya radikal bebas atau free radikal. Nah, zaman dulu Bapak Ibu, yang disebut radikal bebas itu cuma dua, yaitu sinar matahari, ultravioletnya itu, dan oksigen. Jadi Tuhan itu sudah maha adil, Dia menyediakan sinar matahari untuk kehidupan kita, tapi Dia juga sekaligus secara bertahap merusak tubuh kita dengan sinar matahari. Oksigen juga sama, disediakan, kita tidak bisa hidup tanpa oksigen, tapi oksigen juga berfungsi untuk merusak tubuh kita. Jadi seperti itu akhirnya. Nah, itu zaman dulu hanya dua. Sekarang banyak Bapak Ibu yang namanya radikal bebas. Ya, polusi udara atau di air atau di tanah itu pun radikal bebas. Kemudian pestisida, ya, kemudian pupuk kimia, itu semuanya radikal bebas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita makan vitamin itu kan, nah sekarang apa? Vitamin itu apa? Vitamin itu adalah antioksidan, yaitu zat yang menyediakan elektron, ya. Jadi di vitamin C, vitamin E, vitamin A dan lain-lain itu adalah elektronnya banyak banget, dan itu yang disiapkan untuk diambil oleh radikal bebas. Sehingga kalau radikal bebas tadi mendekati sel, kemudian di sel dekat situ ada vitamin C, vitamin E atau apapun, dia tidak mengambil elektron dari sel kita sehingga rusak, tapi dia mengambilnya dari vitamin-vitamin tadi. Nah, itu gunanya vitamin. Dan setiap vitamin punya spesifikasi. Seperti vitamin C itu di paru-paru, ya, untuk yang merokok itu wajib. Kemudian vitamin E itu di kulit, vitamin A itu di mata dan sebagainya, vitamin D itu di kulit dan lain-lain. Fungsinya sama, yaitu melindungi dalam bentuk antioksidan. Nah, sekarang apa hubungannya? Apakah dulu kan dikatakan 4 sehat 5 sempurna cukup lah? Itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak cukup. Karena apa? Karena sayur-sayuran yang kita makan itu sebagian besar bukan sayur organik. Kecuali kalau ada sayur organik, ya. Dan seperti yang dikatakan WHO, 5-7 porsi sehari, ya. Satu porsinya itu 1 gelas aqua itu, ya, 200 gram. Itu jadi banyak banget, itu organik. Kalau tidak organik, ya tergantung nanamnya di mana. Kalau dia nanamnya di pinggir jalan yang polusinya cukup tinggi, maka antioksidan di dalam vitamin itu sudah dipakai oleh tumbuh-tumbuhan itu sendiri untuk bertahan hidup. Sehingga yang kita makan juga sudah sangat berkurang antioksidannya atau vitaminnya. Karena itu Bapak Ibu, zaman ini, ya, tidak cukup Bapak Ibu hanya makan 4 sehat 5 sempurna, tapi ditambah dengan suplementasi, ya, yaitu suplementasi tentunya yang organik, ya, jangan yang kimia, ya. Suplementasi organik yang bisa menyediakan cukup antioksidan untuk tubuh Bapak Ibu, yaitu Nutrilite. Minum aja, saya setiap hari minum 9-11 macam Nutrilite, ya. Ibu lebih banyak karena Ibu juga minum apa itu namanya, ya, estrogen yang alami itu, ya, Primrose. Kalau saya nggak minum Primrose, ya, itu Ibu yang minum Primrose. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Nutrilite sekali lagi bukan untuk mengobati COVID, ya, karena virusnya akan mati sendiri setelah 10 hari. Nutrilite adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga seandainya ada virus COVID masuk, maka tubuh kita cukup kuat untuk menahan virus itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu saya kembalikan kepada Pak Eko. Baik, terima kasih.